Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah haji qalbu rahimakumullah, sahabat handai tolan karib saya, teman-teman seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin yang dikarang mu'alifnya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa mari kita bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimahullah, kita meneruskan tentang bagaimana kita berhubungan sesama manusia maupun berhubungan secara khusus, yaitu mencintai dan membenci karena Allah. Bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan, bukan karena sesuatu, tetapi betul-betul diletakkan di dalam rangka karena Allah. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qalal mu'allif fi hadzal kitab wa nawabi ima fi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala yaqulu, dan ini diceritakan apa yang disampaikan Imam Sufyan Ats-Tsauri, tokoh sufi abad pertengahan yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, idza ahdasar rajula hadasan, apabila seorang berbuat dengan suatu yang baru, maksudnya ini yang melanggar aturan agama, walam yubghidhuhu, kok kita tidak marah, tidak tersinggung, orang fasik, orang fajir, ya banyak dosanya, banyak maksiatnya, kok kita diam? Ya, mazza'ama anna akhuhu, seseorang itu menyangka dia itu masih teman dekatnya, orang baik, tidak mau mengingatkan. Fa mahabbatu li khairillah, maka orang itu sama saja tidak mencintai Allah. Jadi kita tidak suka, bukan berarti tidak suka orangnya, tetapi tidak suka karena perbuatannya. Maka kita harus mengingatkan dengan cara yang arif, yang bijaksana. Idz law kanat lillah, sebab jikalau kecintaan itu karena Allah, la ghadaba ala man asahu, pastilah kawannya itu akan murka kepada orang yang bermaksiat kepada Allah itu. Inilah yang disebut dengan perintah kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, bukan amar ma'ruf bil mungkar. Jadi amal ma'ruf bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa kana Abu Hurairah, dan Sayyidina Abu Hurairah juga mengatakan, yu'ta bil abdi yaumil qiyamah baina yadil ta'ala, akan datang malaikat dengan membawa seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulu azza wa jalla, lalu Allah berfirman kepada hamba itu, hal ahbabta li waliyan hatta ahibaka, apakah kamu mencintai seorang wali, seorang alim, seorang yang ahli tasawuf? Karena aku hatta
hatta ahibaka, sehingga aku mencintai wali itu. Karena wali itu kan kekasihnya Allah. Kalau ada wali kita tidak mencintai, berarti Anda tidak mencintai kekasihku, kata Allah. Maka dengan demikian, mencintai seorang alim, kiai, ahli tasawuf, itu bagian dari mencintai Allah. Itu disampaikan oleh Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan dari hadis-hadis yang ada. Maka dengan demikian, syarahnya begini: fa akhibus sholihin wa takhadhu indahum ayadi. Maka kalian semua, kita semua, cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang kiai di kampung-kampung yang ahli zikir, mursyid-mursyid di kampung-kampung yang dia tidak ingin dipuji orang, tidak ingin menonjolkan diri, malu justru kalau disebut indahum ayadi. Maka kalian sokonglah mereka itu, bantu, karena kehidupannya hanya untuk Allah. Para wali itu masuk rindu berat kepada Allah, tidak ada di dalam dirinya selain Allah. Karena itu kita sebagai murid-muridnya diminta untuk membantu. Kan tidak banyak membantu orang kampung, butuhnya hanya makan, selebihnya beliau adalah zikir, sholat, munajat, zikir, sholat, munajat, dan mendoakan negeri ini. Karena memang para wali itu sesungguhnya adalah paku-paku buminya ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Fa innalahum taulatan yaumil qiyamah, karena sesungguhnya mereka mempunyai giliran pertama di hari kiamat. Para wali itu yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Wa kana Hasan Bisri, dan Imam Hasan Bisri rahimahullah ta'ala juga mengatakan, musaramatul fasikil kurbatun ilallah ta'ala, memutuskan hubungan dengan seorang fasik atau suatu pendekatan diri kepada Allah. Maka artinya begini, kalau ada orang fasik, fajir, orang yang dosa lah pokoknya, sendugalah, orang api dalam pandangan manusia, maka dengan kita harus memutuskan tali silaturahmi dengan orang itu. Nah, ini pengertiannya. Imam Sya'rani mengatakan gini, wa murati musarati ma ramatuhu bil qalbi. Maksudnya adalah Anda memutuskan di dalam hatimu. Hati kita tidak suka terhadap orang yang melakukan seperti itu. Tetapi amma fidh dhahiri fala yambaghi musaramatuhu. Tetapi fisik kita tetap untuk berhubungan. Tapi hati kita mengatakan tidak suka. Itu namanya mencintai orang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Ya, li ajli taqwimi iwajhi wa tabghidhihi fi sifatil fiski. Karena bertujuan meluruskan kebengkoan orang fasik, itu akan menjadikan dirinya benci terhadap sifat-sifat kefasikan. Kita kan tetap amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan. Gimana kalau kita jauh mau mengingatkan? Kan tidak mungkin. Karena itu fisik kita tetap berhubungan, tapi batin hati kita tidak suka, marah karena perbuatan mereka itu. Fa innal fasika dhallata kulli da'in illallah ta'ala, karena sejumlah orang yang fasik adalah orang yang hilang kesempatannya dari dakwahnya orang itu. Karena itu mengapa ada kiai-kiai, gus-gus yang jamaahnya itu jamaah orang yang fasik. Ya, dengan segala hormat izin Allah warham Gusmi, jamaahnya itu jamaah yang orang di dunia malam, diinsafkan. Ada lagi, saya banyak teman-teman yang gus-gus itu jamaahnya itu adalah pangrok yang banyak tatonya, tapi disadarkan. Nah, bagaimana kita menyadarkan kalau kita tidak dekat? Nah,
Maka dengan demikian fafham dalika, engkau harus paham, kita harus paham. Dalam arti fisik kita tetap berhubungan, tapi dalam arti psikis, batin kita, hati kita tidak bisa menerima dengan perbuatan kefasikan seseorang. Tapi kita tetap mengajak dan kita dakwahi. Waqad su'ila Sufyan Tsauri, dan Imam Sufyan Tsauri juga dikatakan begini. Hal tu'azzil fasik idza mata lahu mayyitun? Qala la. Imam Tsauri dikatakan apabila orang fasik meninggal, wafat, apakah kamu melayat? Imam Tsauri mengatakan tidak. Karena saya tidak suka perbuatannya. Nah, ini satu sisi ya, karena dia udah nggak mungkin dakwah lagi yang sudah wafat. Ya, tapi karena itu beliau mengatakan tidak. Ya. Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah yadkuru Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Beliau selalu menyebut-nyebut nama Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar contoh adalah orang yang lemah lembut. Dia batinnya. Karena itu beliau ditalkin, dibaiat, yang akhirnya menjadi marojiknya, sanadnya Thariqah Naqsabandiyah, yang amalannya lebih banyak di hati karena lembut. Sedangkan Umar adalah orang yang keras. Jadi mempertemukan antara lembut dan keras itu adalah mempertemukan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dalam kehidupan masyarakat juga gitu. Mana saat kita marah karena Allah, mana kita itu mencintai seseorang karena Allah. Wa yabki wa yatarahamu ala Muawiyah yaqulu. Nah, mereka mengatakan selalu membicarakan dan menangis terhadap apa yang terjadi Sayyidina Muawiyah. Kita tahu Sayyidina Muawiyah adalah dalam sejarah negatif dan positifnya muncul. Negatifnya adalah merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Ya, dari sisi positifnya Sayyidina Muawiyah bisa mengembangkan Islam sampai di Syam, sampai di Irak, Iran dan sebagainya. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Bagaimana? Nah, maka dengan demikian ada yang mengatakan begini. Innahu kana min akbar ulama. Sayyidina Muawiyah itu termasuk ulama. Illa anna yubtilu yuhibbu dunya, kecuali satu. Dia itu cinta kekuasaan, cinta dunia. Kekuasaannya dari Ali direbut. Bapak ingat ceritanya itu? Ketika Amr bin As ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Karena perang, tidak berhenti, bendera putih, oke, kita berhenti. Nah, karena yang kita harus meletakkan jabatan semua. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari naik demi persatuan, maka dengan demikian Sayyidina Ali tidak lagi menyatakan sebagai khalifah. Naiklah Amr bin As mengatakan di dalam pemerintahan Islam tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Karena itu sekarang kita katakan Muawiyah adalah sebagai khalifah. Nah, inilah mulai politiknya itu di sini. Ya, maka dengan demikian pandangan terhadap Muawiyah itu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Maka Imam Sa'rani mengatakan begini, alladzi yanbaghi hamlu khayat hubbihi lidunya. Iya betul. Memang Muawiyah itu ada unsur hubbihi, dia mencintai dunia. Allah anu yubali li amali akhirah, tapi beliau dakwah dengan harta itu untuk akhiratnya. Kama alaihi salafus shalih, seperti yang dilakukan oleh ulama salaf. Nah, maka dengan demikian bal huwa aula bi qasdi dzalika minal auliya, bahkan pendapat itu lebih utama dengan tujuan hal itu daripada wali, karena beliau Sayyidina Muawiyah adalah sahabat yang agung. Jadi dalam konteks Muawiyah, Imam Sa'rani mengatakan netral.
Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Karena dari Muawiyah itulah nanti terjadi apa? Pertentangan antara Hasan Husain dengan Yazid Bustami. Yazid ya. Ya, akhirnya terjadi perang Karbala itu, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dan itu sejarah kelam bagi orang Syiah. Maka dengan demikian kita mengambil positif dan negatifnya. Nah, wa kana Hasan Bisri rahimahullah taala yaqul man itta'a annahu yuhibbu abdalillahi ta'ala. Siapa saja yang mengaku bahwa dirinya mencintai seorang hamba karena Allah, walam yubaghidhu idza asal ta'ala, namun ia tidak murka kepada hamba itu berbuat maksiat, faqad kadzaba fi da'wati annahu yuhibbullah. Maka orang ini sesungguhnya bohong kalau mencintai Allah. Mencintai bukan berarti larut. Mencintai berarti kita ada space untuk mengingatkan untuk kebaikan. Termasuk kepada istri atau sesuatu orang yang dicintai dalam konteks kemanusiaan. Jadi kalau salah jangan dikatakan benar, enggak, harus tetap diingatkan. Karena itu kalau mentolerir terhadap kesalahan, maka sesungguhnya itu adalah kita tidak sedang dalam posisi mencintai Allah. Wa kana Muhammad Abu Hanifah Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, man ahabba rajulun min ahlin nar, siapa saja menyukai seorang yang diperkirakan dirinya itu masuk neraka, li khairin dhahiru minhu, karena sebuah kebaikan yang tampak pada dirinya, ajarallahu ala dzalik, maka Allah akan memberi ganjaran. Karena apa? Karena kita tidak suka perbuatan yang jeleknya itu. Jadi walaupun dia ahli maksiat, kok kita nggak suka, kita dapat pahala. Gitu loh. Waman abghadhu rajulin min ahli jannah, dan siapa saja yang membenci seorang dari diperkirakan ahli surga, lisarin dhahara minhu, karena kelihatan keburukan yang tampak pada orang itu, ajarul ta'ala dzalik, maka kita akan mendapatkan pahala dari itu. Jadi meskipun orang itu kelihatannya baik, ahli ibadah, alim, kok kita mentolerir kesalahannya, kita nggak boleh. Tetap harus kita tidak suka terhadap kekurangan seseorang itu, tapi tidak dalam rangka menjelek-jelekkan. Nah, dengan cara itu kita mendapatkan pahala. Para jamaah rahimakumullah, waqad kana Malik ibnu Dinar rahimahullah taala la yadrudul kalba idza jalasa bi khinadaihi. Beliau tidak akan mengusir seekor anjing bila anjing itu duduk di hadapan beliau. Huwa khairun min qarinin su. Anjing itu lebih baik daripada orang yang berteman dengan kejahatan. Ini keras ya, Malik bin Dinar. Lebih baik berkawan dengan anjing daripada berkawan dengan orang yang ahli fasik, ahli maksiat. Maka wakafa bil mar'i sarron alla yakunu sholihan, maka cukuplah seorang yang dikatakan buruk dalam keadaan dirinya bukan orang yang soleh. Wa yaqa fis sholihin, sementara ia berada di bawah, di tengah sebagai orang soleh. Wong soleh ya soleh, sing salah ya salah, sing salah kudu seleh. Nah gitu loh. Jadi dengan demikian kita tidak boleh mengeneralisir, orang salah kita benarkan. Ya Bapak sekalian, tapi orang salah tidak boleh mentolerir, mengatakan dirinya benar meskipun dia di lingkungan orang yang soleh. Nah gini. Wa kana Ahmad ibnu Harb rahimahullah taala yaqul, dan Ahmad bin Harb beliau mengatakan, laisa sayun anfa'ali qalbi 'abdi min mukhalatatis sholihin, tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi seorang hamba daripada berinteraktif dengan orang-orang yang soleh.
Tombo ati iku limo sak wernane. Nah, gitu kan? Salah satunya adalah wong soleh kumpulono. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Wan nadhari ila af'alihim, dan memperhatikan terhadap apa yang beliau buat orang soleh itu akan kelihatan. Walaysa in adhara 'alal qalbi min mukhalatil fasikin, dan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati seorang apabila berteman dengan orang yang fasik. Kita kembali kepada adium bapak ibu kita dulu ya, orang Jawa ya. Galangan kalah karo golongan. Wong lek galangane apik tapi golongan miliunya, environmentnya jelek, bisa katut jelek. Karena itu anak-anak kita sebaiknya, bukan sebaiknya, kita arahkan agar berteman dengan yang baik-baik. Wan nadhir if'alihim, karena memperhatikan dari amal-amal mereka itu. Wa qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah, wallallahu raihana fil ad, Allah telah menguasakan pada tumbuh-tumbuhan yang harum di muka bumi. Tumbuh-tumbuhan ini dalam arti adalah orang alim, orang ahli tasawuf, orang yang melakukan jalan mujahadah, bertorekoh, ya. Allah telah ciptakan tumbuh-tumbuhan orang-orang seperti itu. Fa idza samul muriduna wa wasulta, maka apabila tumbuhan itu dicium oleh seorang murid, artinya mengambil ilmu dari gurunya, dari mursyidnya itu, ya, bahwa sholat dan dia menuju kepada Allah, raihatu ila qulubihim, dan telah sampai aroma itu di dalam hati para murid-muridnya itu, istiqamu ila rabbihim, maka engkau akan merindu kepada orang-orang seperti ini. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, karena diajak selalu dekat dengan Allah. Maka dengan demikian kita harus mencari guru yang betul-betul mengajak kita kepada kebaikan, apalagi khususnya kepada hal-hal zikrullah, ya, dalam suluk, dalam berjalan suluk ilallah. Amin ya rabbal alamin. Fata'ammala yahi, maka Syekh Abdul Wahab Sa'rani mengatakan, fata'ammala, maka renungkanlah ya akhi, bagi saudara-saudara saya, kepada jamaah kolbu hari ini, hal ahbabta akhadalillah, apakah engkau mencintai seseorang karena Allah, wa abghadata kadzalik lillah ta'ala, apakah engkau membenci seseorang itu karena Allah Ta'ala. Am ahbabtu bil hawa, jangan-jangan kamu mencintai itu karena hawa nafsumu, mencintai atasamu karena ingin kamu dinaikkan pangkatnya, mencintai seseorang karena akan mendapatkan sesuatu, mencintai seorang baru jabatan, orang baru menjabat kan banyak yang datang, jangan-jangan itu. Wa abghadta bil hawa, jangan-jangan kamu membenci juga karena hawa nafsu. Jangan ya dek, jangan. Harus dengan lillah, ikhlas, mencintai, membenci karena Allah Ta'ala. Kalau seperti itu, wabki ala nasika wa aksiri minal istighfar. Kalau engkau pernah seperti itu, nangislah, karena engkau meletakkan hubungan sama manusia itu karena kepentingan, bukan karena ikhlas muasyarah di antara kita semua. Dan engkau harus minal istighfar, selain menangis engkau harus banyak istighfar, lailan wa naharan, siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu akhlak, salah satu prinsip kita di dalam berhubungan secara manusia. Bapak sekalian, ini yang ketiga, akhlak kita di dalam berhubungan dengan sesama manusia di dalam dunia ini, di dunia ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa min akhlaqim radhiyallahu ta'ala anhum, dan dari akhlak-akhlak orang tasawuf, orang-orang yang membersihkan jiwanya itu,
ya adalah seperti radhiyallahu anhu, seperti akhlaknya orang-orang salaf, qillatul dhahki, sedikit tertawa, wa adamul farhi, dan tidak berbahagia, bisain minat dunya. Berat ini, buat kita berat. Buat Bapak Ibu sekalian yang masih bekerja jelek, jangan banyak tertawa. Dan jangan terlalu mencintai dunia. Dunia cukup di pergelangan. Dunia cukup hanya di pergelangan tangan, jangan masuk di dalam hati kita. Balkanu qabiduna bikulli sa'in hasalalahum, bahkan adalah mereka senantiasa merenggut, merasa senangnya dengan segala sesuatu yang diraih oleh mereka itu. Artinya kalau kita terlalu sukses, kaya, justru harus takut. Ada apa Allah memberi semuanya itu? Jangan-jangan Allah apa ini? Bahasa Jawa ngujo. Ya, ngujo tilos. Jangan-jangan nanti kalau tak kasih sukses lupa. Jadi orang yang diujo oleh Allah itu harus hati-hati. Jangan-jangan kita akan dilepas. Nah, karena itu min malabisiha, karena dia bisa membeli pakaian yang hebat, wa marokibiha, kendaraannya hebat-hebat, wa manakiha, ya ini maaf ya, ini jamak ya, wa manakiha, istri-istrinya cantik-cantik, wa manasibiha, dan jabatannya hebat. Hati-hati, ini ujian. Lulus enggak dikasih amanah, kaya raya, ganteng, istri cantik, kekuasaan banyak. Hati-hati ya. Aksa'a ma alaihi abna'ud dunya, maka jangan-jangan engkau itu adalah anak-anak dunia, hubbud dunya. Padahal hubbud dunya dzulmatun qalbi. Orang yang mencintai dunia akan bisa mematikan, akan bisa menggelapkan hati nuraninya itu. Jadi Bapak sekalian, itu penting kita renungkan. Dunia tetap boleh. Kita seneng dunia boleh, tapi ojo seneng-seneng. Dunia cukup nek tangan, pergelangan tangan saja. Wa qulal mu'alif kullu dzalika khaufan ayyakuna jumlata ma'ujilla lahum, sesuatu yang merelakan karena takut, karena kalau harta dunia itu termasuk sesuatu yang disegerakan oleh mereka. Ajilah itu akhirat, bukan ajilah itu dunia. Mensegerakan itu urusan dunia akhirat, bukan urusan dunia. Karena itu kita harus takut kalau sedikit-dikit urusan dunia, min na'imil akhirah, daripada kita mensegerakan dari urusan akhirat. Nah, manusia itu akhirnya banyak ditinggal. Kalau urusan dunia itu semerindil, cepet, cek. Tapi dijak akhirat, wangel, angel, wangel tenan wis, angel. Ya. Wa kaifa yafrahu bisyai'in, dan bagaimana bisa berbagai seorang sesuatu karena harta dunia, man huwa fi sijni, sedangkan orang itu dalam penjara yang ditahan, mahbusun in liqa'illah azza wa jalla, sedangkan orang yang mencintai dunia itu akan ditahan untuk liqa'illahi azza wa jalla, untuk bertemu Allah. Lek sadar, kalau sadar. Tapi banyak orang yang nggak sadar, yang dikejar urusan dunia, akhirat lali. Nah, itu yang disebut dengan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Nah, di penjara masa seneng? Bapak Ibu sekalian, di penjara itu seneng nggak? Mestinya kan sedih. Orang di dunia itu mestinya kelangenannya itu, rindunya itu
Sauknya itu adalah akhirat. Harus segera, ya Allah temukan saya akhirat. Karena itu bagi orang-orang alim, arif bijaksana, usia tidak masalah. Mau sedikit, mau banyak, yang penting kualitas. Kualitas dalam rangka pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Fakama yahjunal mahbusu andarihi wa iyalihi wa yatakaddaru. Maka sebagaimana akan orang bersedih ditahan dari rumahnya oleh sanak keluarganya dan dia merasa yatakaddaru suram, sedih. Kita dijauhkan dengan keluarga sedih, dengan keluarga anak kan kita kan di penjara, tidak ketemu anak istri. Sedih enggak? Sedih. Di dunia ini kita penjara, enggak boleh senang-senang. Senang boleh, tapi tidak boleh bersenang-senang. Kalau senang-senang, nanti dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika yahzanu auliya'i ta'ala ala tuli umurihim, dan itulah yang dipikirkan oleh para aulia. Dia tidak peduli dengan tuli umurihim. Dia tidak peduli dengan umur panjang, itu enggak penting. Wajisnihim fi hadzal dari an liqa'i rabbihim azza wa jalla. Ya, dan mereka kondisi mereka yang penting adalah dia ingin segera berjumpa liqa' rabbihim dengan Allah, berjumpa Allah azza wa jalla. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini, memulai dengan akhlak, yaitu sedikit tertawa di dunia dan tidak terlalu mencintai dunia. Setelah kita membahas, menuntaskan bercinta, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alfu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.